Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillah, kita telah memasuki tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Kali ini kita akan belajar subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Coba, siapa di rumah yang sudah memiliki tanaman ataupun tumbuhan? Dan apa kalian tahu manfaat tanaman bagi kehidupan manusia? Kita akan mempelajarinya bersama-sama di sini. Selamat belajar bersama Ustazah Anissa. Jangan lupa disiapkan buku tulis dan pensilnya ya. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Dongeng pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kemudian merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Begitulah tadi cerita mengenai pohon apel yang tulus. Setelah mendengar dan membaca cerita tersebut, silahkan menjawab pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Silahkan dijawab. Mari kita mengenal arti lambang Garuda Pancasila. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain berikut penjelasannya: 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 8 helai bulu pada ekor. Berikutnya adalah lambang Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan oleh bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan oleh rantai emas.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan oleh pohon beringin. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan oleh kepala banteng. Dan yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan oleh padi dan kapas. Berikutnya, kita akan mengenal arti dari dongeng. Dongeng adalah sesuatu yang bercerita tentang sebuah peristiwa menakjubkan yang penuh dengan khayalan dan dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng berwujud cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Baik, setelah ini kita akan mempelajari jenis-jenis dongeng. Yang pertama ada fabel, ialah dongeng yang tokohnya merupakan binatang. Yang kedua adalah sage, yakni dongeng yang mengandung unsur sejarah atau kepahlawanan. Yang ketiga, legenda atau cerita rakyat, ialah dongeng yang menceritakan tentang kejadian alam atau suatu tempat. Yang berikutnya adalah mite atau mitos, ialah dongeng yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat tentang dewa-dewa dan makhluk halus. Yang terakhir adalah parabel, ialah dongeng yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Baik, setelah ini kita akan mempelajari jenis-jenis dongeng. Yang pertama ada fabel, ialah dongeng yang tokohnya merupakan binatang sederhana. Yang kedua adalah sage, yang diberikan yang terhadap atau sejarah yang legenda atau cerita ialah dongeng terkadang terkadang pada kota yang lain. Di kota pertama ada 35 helai daun kering. Bisa dilihat pada kotak pertama ada 35 daun kering. Di kota kedua ada 15 daun kering. Bisa dilihat di layar. Ada 35 dan 15 daun kering. Lalu